لمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya al mursalin ila hadrat ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaj wa dzurriyyati ahli baitihi wal man habahum thumma ila hadrat awliya il alamin wa ulama il amilin wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ila akhiri silsilah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab wa nasabah sumail hadri abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li'adubaina wa azwajina wa dzurriyyatina wa li baitina wa liman habana wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulim minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih melanjutkan bab puasa, kitab usia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala An Abi Hurairah hadis diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutahi sapane wong iku nasia lali sapa man wa huwa hale utahe man iku imun wong kang poso. Fa kala mongko mangan sapa man au syariba utawa ngombe sapa man fal yutimma mongko nyampurnakno sapa man saumahu ing poso iman. Fa innama at'ama mongko sak temene paringi pangan hu ing man sapa Allah Gusti Allah wasaqo lan paringi ngombe sapa Allah hu ing man. Jadi kalau Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang sedang berpuasa lalu lupa makan, minum, tapi lupa meskipun habis satu piring terus embu tambah lagi satu piring, habis itu minum es soker itu ya siang-siang, habis itu selesai baru nyadar, loh kan aku mau poso gitu. Ya sudah, tetap disempurnakan puasanya karena sesungguhnya makanan dan minuman itu dari Allah gitu. Karena dia lupa, bukan sengaja lupa ya atau pura-pura lupa ya, bukan, tapi betul-betul lupa, betul-betul lupa. Kalau pas lupanya sempurna ini enak, setelah saya makan kenyang, minum kenyang, alhamdulillah baru ingat, bagus. Pas lupanya itu yang dimakan itu apa, saya nyereti apa, tahu kerupuk yang kulit itu loh, rambak ya. Pas makan itu tengah-tengah inget kalau puasa, atau ada yang ngingetin, kamu lak poso. Wah, pas nyeret-nyeret di tenggorokan diingatkan, itu yang
Susah ya. Kalau lupanya minum nggak apa, baru ingat minum ya, sudah berhenti kan nggak apa-apa tenggorokannya. Yang paling susah tadi itu lupa makan, pas makanannya bukan makanan yang basah. Kalau makan buah masih seger lah. Nah, yang makanan yang kering yang membutuhkan air, setelah makan butuh air untuk mendorong makanan tersebut. Nah ini ya susah. Tapi apapun itu ya patut disyukuri, karena pada hakikatnya yang memberi makan itu adalah Allah gitu ya. Jadi meskipun apapun ya harus disyukuri. Ya sudah, setelah itu kalau itu makanan yang ini ya setelah itu segera berkumur dan lanjutkan puasanya. Walil Hakim lan hadis diriwayataken saking Hakim, ini ada lafaz lain dan termasuk sahih juga. Man utai sapa wong iku aftara mokel, atau ya mokel makan maksudnya, bukan mokel ya. Kalau mokel kan memang sengaja batal. Man utai sapa wong iku aftara mangan sapa man fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan nasian halilali fala qada mongko ono kodok iku aling atase man fala kafarata lan ora ono kafarat. Jadi kalau lupa itu, kalau makan lupa ya sudah ya nggak wajib mengkodok, juga nggak ada kafarat atau lupa. Lupa itu kan bukan sesuatu yang sengaja kita lakukan, dan itu di luar kendali kita. Lupa di luar kendali kita. Beda kalau pura-pura lupa ya wajib kodok. Nanti kalau sudah saking lae, saking hausnya karena bekerja keras, terus betul-betul haus. Kalau puasa kali ini enggak ya, karena semua dilakukan di rumah ya. Jadi tidak ada alasan pura-pura lupa. Jadi betul-betul nggak kuat, tapi mau mengakui kalau nggak kuat isin, terus pura-pura lali ngombe. Ya mungkin orang lain tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Ya nanti kalau pas sudah selesai Ramadannya, pas ada kesempatan ya wajib kodok itu, ya harus dikodoi. Dan sebenarnya ya berdosa juga sengaja meninggalkan. Tapi kalau betul-betul nggak kuat sampai mengancam kesehatannya, sampai kalau hanya nggak kuat saja kan cukup istirahat saja sebenarnya, karena ini wajib ya, puasanya puasa wajib. Kecuali kalau puasa sunnah kemarin yang sebagaimana Rasulullah lakukan, tiba-tiba pagi puasa, siang ada makanan, sudah makan aja. Terus pernah juga berpuasa, pernah juga tidak berniat puasa, ada makanan nggak ada, sudah saya puasa saja, seperti itu nggak apa-apa, sunnah. Nah tapi kalau untuk puasa Ramadan seperti bulan ini, di bulan Ramadan ini tidak boleh begitu ya. Kalau sudah berniat puasa ya puasa, karena ini puasa wajib, maka betul-betul harus dijaga. Jadi kalau misalnya karena haus, karena lapar ya sudah istirahat sejenak, nanti baru beraktivitas lagi. Jangan sampai batal puasanya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pingsan ya beda lagi, itu kan berarti sakit, lalu terus diminumi sama orang-orang, ya sudah batal, ya sudah, dia tidak berdosa karena memang kondisinya yang tidak mungkin kan sakit. Terus pada saatnya nanti ya harus mengkodok puasanya. An Nabi Hurairah, saking hadis diriwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu an, muga-muga ngridani sapa Allah anu saking Abu Hurairah, kala dawuh sapa Abu Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku daroa, daroa itu muntah, tapi muntah yang tidak disengaja. Daroahu ay ghalabahu. Manute sapa wong iku daroahu ngenai hu ing man apa alqai muntah. Ngenai itu apa ya? Ya pokoknya muntah lah, muntah yang tidak disengaja. Itu maksudnya. Ghalabahu alqai itu mengalahkan dia,
bahasanya. Pokoknya intinya dia muntah tanpa disengaja. Memang betul-betul muntah yang tidak disengaja. Tiba-tiba muntah karena mabuk misalnya di perjalanan atau karena nggak tahu perutnya gimana tiba-tiba langsung bior itu. Dengan disengaja. Fala qadha mongko ora ana qadha iku majun alaihi ngatasi man. Jadi kalau muntahnya tidak disengaja, betul-betul muntah, maka tidak apa-apa, dia bisa lanjut puasanya dan tidak qadha. Tapi wamanis takoa lan lamun sengaja muntah fa'alaihi mongko iku ngatasi man al qadha utawi qadha. Tapi kalau sengaja muntah, nah kadang kita kan agak terasa ndak enak gitu, terus mulutnya dimasuki jari-jari gini terus dimuntah-muntahkan, atau tidak begitu pokoknya dengan lidahnya atau pokoknya sengaja dimuntahkan karena merasa perutnya tidak enak, sengaja dimuntahkan. Nah kalau sengaja dimuntahkan itu membatalkan puasa dan wajib qadha, artinya kan puasanya batal kalau wajib qadha. Tapi kalau tadi tiba-tiba bior itu ya bukan disengaja, memang langsung tiba-tiba ya keluar sendiri gitu muntahnya, maka itu tidak membatalkan puasa karena memang tidak disengaja. An Hamzah bin Umar, jadi intinya kalau hadis yang pertama itu dua-duanya di luar kendali ya, pokoknya baik masuk atau keluar yang di luar kendali kita itu tidak membatalkan puasa. Nah, misalnya yang pertama, hadis yang pertama tadi kan kalau lupa makan atau minum itu kan lupa, berarti di luar kendali kita. Itu tidak membatalkan puasa. Atau mengeluarkan makanan minuman juga yang di luar kendali kita. Tapi kalau sengaja makan minum atau sengaja mengeluarkan makanan dan minum dari tubuh kita, maka itu membatalkan puasa. Intinya itu dari dua hadis tadi. Selanjutnya An Hamzah bin Umar bin Amr, An Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, anau sak temene Hamzah qala dawu sapa Hamzah, ya Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sak temene ingsun iku ajitu nemu sapa ingsun fi kuwatin ing dalem kuat alas siyami ing atase ya Rasulullah, ini sak temene ingsun iku ajitu nemu sapa ingsun fiya ing dalem ingsun kuatan ing kekuatan. Maaf keliru bacanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sak temene ingsun iku ajitu nemu sapa ingsun fiya ing dalem ingsun kuatan ing kekuatan ala siyami ing atase poso fi safari ing dalem lunga. Bahal alaiya mongko iku ing atase ingsun junahun utawi dosa. Ya Rasul, ini Sayyidina Hamzah ya, matur ke Rasulullah, ya Rasul, saya itu kuat berpuasa ketika berpergian, artinya tetap puasa dan saya kuat, saya berdosa, saya tetap berpuasa dalam perjalanan. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya utawi iku rukhsatun rukhsah, hiya utawi iftar ya, tidak berpuasa pada saat perjalanan. Iku rukhsatun rukhsah minallahi saking Gusti Allah. Faman mongko ta sapa wong iku akhadha ngalap sapa man biha kelawan rukhsah fahasanun mongko bagus. Waman utawi sapa wong iku ahabbah luwih seneng sapa man, luwih seneng ayyasuma yen to poso sapa man, fala junaha mongko ora ana dosa kale ngatasé man. Rasulullah menjawab ketika ditanya, dosa enggak ya Rasulullah, saya kuat kok itu. Kita semua misalnya bepergiannya kan bepergian
ya, mendapatkan rukhsah itu kan karena ada masakot, ada kesusahan, ada berat. Itu kalau perginya jalan kaki, perginya dulu kan naik onta, naik kuda, panas. Kalau sekarang ya naik motor itu misalnya, terus panas dan jauh. Lah kalau perginya naik mobil, mobilnya ber-AC, dingin, ya terus perginya meskipun Surabaya Jakarta, tapi kalau naik sepeda motor itu masakot. Perginya Surabaya Jakarta tapi naik pesawat ya nggak ada masakotnya apa, sebentar terus ya, kecuali kalau orang yang ada fobia takut ya kayak saya, fobia takut naik pesawat terus sampai ini, atau punya sakit apa dengan naik pesawat itu dan menyebabkan sakit, lalu kemudian dia harus minum setelah itu, lah itu beda lagi ya karena persoalan sakit. Tapi kalau kondisi normal, kondisi sehat biasa-biasa saja, itu saya kira kan tidak ada masakotnya itu. Terus apalagi naik mobil juga begitu, misalnya seperti itu. Atau naik mobil tapi mobilnya naik truk di atas ya panas. Terus Surabaya Jakarta. Ya, saya kira bergantung kekuatan masing-masing lah. Ditanya itu kira-kira dosa enggak kalau misalnya tetap berpuasa? Jawab Rasulullah bahwa tidak berpuasa karena perjalanan itu sebenarnya rukhsah dari Allah. Kalau mau ambil ya enggak apa-apa, baik saja. Tapi kalau lebih senang berpuasa ya enggak dosa. Itu tidak apa-apa. Hanya ada keringanan bahwa orang yang musafir itu diberi keringanan karena ada masakotnya. Tapi jumhur ulama as-shaum lil musafir afdol in qawiya alaihi. Faqala Ahmad al-fitru afdol. Jumhurul ulama menyatakan bahwa puasa bagi seorang musafir itu lebih utama kalau dia kuat. Itu artinya tidak menimbulkan kesusahan dan tidak menyebabkan dia sakit, drop dan lain sebagainya karena kelelahan di perjalanan. Tapi kalau untuk Imam Ahmad itu sebaiknya yang lebih baik adalah al-fitr. Nah, kalau lihat ini pada prinsipnya ya yang bisa mengukur diri kita sendiri ya. Kira-kira dengan perjalanan ini kita kuat enggak? Kita kira-kira drop enggak? Menyebabkan kita menjadi sakit enggak? Karena misalnya lalu sampai dehidrasi misalnya karena panas sekali, kemudian perjalanan dan di tengah terik matahari, jalannya jauh dan seterusnya. Itu yang mengukur kita sendiri. Selama kita kuat ya sebaiknya berpuasa, tapi kalau tidak kuat apalagi sampai membahayakan sakit, bahayakan jiwanya, ya sebaiknya tidak berpuasa karena toh itu tidak berdosa. Kalau meninggalkan puasa karena biasa-biasa saja di rumah santai, tidak ada pekerjaan yang berat, tidak sedang bepergian, terus males berpuasa, itu yang berdosa. Tapi kalau ada sebab tertentu itu tidak berdosa, tetapi tetap wajib qadha karena ini bulan Ramadan dan itu puasa wajib. Terakhir, Nabi Abbas radhiyallahu taala anhuma qala dawu sapa Ibnu Abbas, rukhsah dirukhsah diberi keringanan li syaihi kedune wong kang tuwa al-kabiri kan banget tuwa sudah betul-betul sepuh, sudah tua renta ya, sudah ini sakit. Ayuf tirain to buka sapa Syekh Al-Kabir wa imalan mangan sapa Syekh Al-Kabir Ayuf tirain to mokel buka sapa Syekh Al-Kabir wa imalan aweh pangan sapa Syekh Al-Kabir an kulli yaumin saking saben-saben sedina miskinan ing wong miskin wala qadha lan ora ana qadha mustalahi ing atase Syekh Al-Kabir. Jadi kalau ada orang sudah betul-betul sepuhnya
Tapi ada juga yang sepuh tapi sehat masih kuat, ya tetap berkewajiban berpuasa. Ini orang yang sepuh betul-betul tua renta, yang sudah kesehatannya sudah tidak memungkinkan, dia apalagi dia misalnya harus minum obat, harus apa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi diganti setiap hari harus memberi makan orang satu mud, ya, satu mud itu setiap hari, dan dia tidak wajib kodok karena memang kemungkinannya untuk kodok juga susah, sudah betul-betul memang sudah lemah kondisinya, sudah betul-betul lemah, sudah tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, sudah nggak mampu. Kalau puasa terus sakit ya sudah nggak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari dari hadis Rasulullah SAW ini. Kita akhiri dengan doa bersama dan nanti baca Al-Quran. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنه